di partai semifinal. Iya, kalau misalkan kita lihat penampilannya dari Georgie ini juga memang dia salah satu pemain unggulan terbaik dunia, itu yaitu dia masuk ke dalam peringkat ke-8. Wow, dan ini nih jadinya memutus juga nih statement dari para netizen yang julid nih ya. Ini aku tuh heran ya, maksudnya bangsa sendiri aja dijulidin ya. Salah satunya katanya, nggak apa-apa, itu menang cuman gara-gara ya tadi pemain dari lawannya ini cedera kayak gitu. Padahal kalau kita melihat track record dari salah satu atlet badminton kita ini juga cukup mumpuni di bidangnya. Ya, dan selain itu juga memang ini menjadikan medali pertama untuk kontinen Indonesia yang ada di Olimpiade Paris tahun ini. Betul sekali. Nah, sebenarnya pada laga semifinal sebelumnya nih ya, Georgie ini harus mengakui kemenangan nomor 1 dunia, An Se-young, tunggal putri asal Korea Selatan. Karena nih ya, ini tuh juga menang 3 game dengan skor 21, 11, 13, 21, dan 16, 21. Wah, selamat ya untuk Georgie dan semoga ini bisa memicu untuk atlet-atlet yang lain nih ya yang belum mendapatkan dan memberikan medali untuk Indonesia. Betul banget, karena untuk Olimpiade Paris ini yang diselenggarakan di Paris tentunya ini masih berlangsung. Meskipun ada banyak kontroversi yang tengah dilaksanakan pada awal-awalnya. Sebenarnya kalau kita ngomong tentang Olimpiade juga ada juga yang unik. Nah, kalau sebelumnya kan tentang pembukaan itu cukup menjadi hujatan ya, karena tadi salah satunya ada penampilan hidangan terakhir itu ya yang memang agak pro LGBT kayak gitu kan, yang akhirnya bikin gemes para masyarakat. Nah, tapi juga ada momen-momen unik Der di Olimpiade ini. Salah satunya ya tadi ada atlet Cina yang melamar kekasihnya Der. Wow, itu seru banget ya, jarang. Mumpung ada momen yang seru dan juga diliput media internasional. Betul. Ya akhirnya juga menyebar ke seluruh dunia. Tapi kalau kita lihat kilas balik lagi dari Olimpiade dan juga para atlet bulu tangkis nih. Jadi memang Indonesia tiap gelaran Olimpiade itu pasti membawa medali dari cabang bulu tangkis ya. Nah, betul banget. Seperti pada tahun sebelumnya, waktu itu kalau nggak salah terakhir Olimpiade di Rio ya, kalau nggak salah ya, di Brasil ya, kalau nggak salah ya. Atau di Korea ya, aku lupa. Pokoknya itu terakhir yang membawa medali adalah Liliana dan juga Tontowi. Kemudian Markis Kido, Hendra Setiawan juga sempat membawa medali. Terus juga di Olimpiade Barcelona tahun 92, dulu tuh Susi Susanti juga membawa medali emas. Jadi sebenarnya kalau kita lihat sendiri ya, Indonesia ini memang punya apa ya, satu hal yang dibanggakan di salah satunya olahraga badminton, bulu tangkis seperti itu. Nah, tapi ya Der ya, sebenarnya ada juga nih berita yang menyatakan bahwa sebenarnya sekarang nih untuk bulu tangkis Indonesia sendiri itu agak mundur. Ya betul. Jadi memang regenerasinya kurang ya. Nah, kalau kita perhatikan mungkin negara-negara tetangga di Asia seperti Malaysia, kemudian juga Thailand, India, dan juga Cina, itu memang mereka selalu memberikan treatment kepada calon atlet-atlet terutama bulu tangkis yang memang sejak dulu ini sudah menjadi langganan juara. Sehingga di tahun-tahun sekarang mereka tetap mempertahankan gelar juara dan peringkat terbaiknya. Nah, betul banget. Jadi sebenarnya ini juga evaluasi untuk pemerintahan kita untuk lebih aware, untuk lebih peduli tentang bagaimana nih bakat-bakat yang memang dimiliki oleh para anak-anak bangsa. Dan tentunya jangan sampai ya kita malah nanti keluar dari negara Indonesia lebih baik kayak dihargai di luar nih gitu kan. Nah, makanya ini juga salah satu PR untuk pemerintah. Ya, ngomong-ngomong soal pemerintah, ini Amerika Serikat juga akan segera memilih pemerintahan barunya dan melaksanakan pilpres pada tahun ini. Betul banget. Setelah sebelumnya ada kontroversi terkait dengan penembakan Trump, kemudian juga Joe Biden ini mundur menjadi calon presiden Amerika Serikat dan akhirnya sekarang diganti oleh Kamala Harris. Ini ada berita juga nih Der ya terkait dengan Kamala Harris dan juga Trump ya. Nah, jadi memang calon presiden Amerika Serikat Kamala Harris yang merupakan bagian dari Partai Demokrat ini menolak debat dengan calon presiden Amerika Serikat Donald Trump pada 4 September mendatang. Ya, kalau kita lihat memang Trump ini kan punya basis media sendiri yaitu Fox ya. Dan Fox itu di sana basis pendukungnya Trump. Betul banget. Sementara Kamala Harris ini pengennya mereka tuh debatnya di ABC News. Nah, karena kenapa sih gitu kan pengennya tuh di ABC News, selain tadi Trump itu juga punya pendukung yang banyak di salah satu televisi Fox gitu ya. Ini juga karena sebelumnya udah sepakat Der. Jadi yang awalnya sepakat ya akan ada debat 10 September di ABC News, tapi akhirnya Trump ini mengajukan untuk di kanal TV Fox seperti itu. Iya, tapi ini juga sebenarnya sudah diawali dari para pendukung dari Kamala Harris nih yang bilang katanya kalau Trump ini nggak bisa debat. Makanya
udah deh katanya Trump itu takut debat, udah mundur aja gitu kan. Akhirnya dia jawab dengan mengajak debat Kamala Harris di Fox dan waktunya dengan waktu yang lebih singkat, lebih cepat. Lebih cepat, 4 September nanti, seperti itu. Nah, memang kalau ngomong-ngomong terkait dengan Pilpres Amerika Serikat ya, ini juga menjadi sorotan dunia, Der. Ya, seperti kita tahu negara adikuasa Amerika Serikat itu kan juga negara yang cukup besar ya. Dalam artian besar tuh bukan besar wilayahnya saja, tapi dia juga punya pengaruh yang sangat besar di berbagai negara. Makanya nih ya, ini sebenarnya ya, Der, negara-negara lain tuh lagi menunggu siapa yang nanti akan menjadi presiden, karena tentunya ini akan berpengaruh kepada kesepakatan-kesepakatan kerja yang mungkin tengah dilakukan atau akan dilakukan oleh berbagai negara dengan negara Amerika Serikat. Ya, FYI ini mengingatkan kita pada Pilpres 2016 yang lalu bahwa Donald Trump juga pernah melawan calon presiden wanita, yaitu waktu itu Hillary Clinton ya. Dan ini kita kayak deja vu gitu ya. Akankah kembali Trump memenangkan Pilpres kali ini? Atau justru Harris yang akan menang nih? Ya, benar banget. Karena kalau kita lihat juga nih, Der ya, track record dari Kamala Harris ini kan sebelumnya memang merupakan wakil presiden dari Joe Biden itu. Dan merupakan salah satu wakil presiden pertama perempuan dan dari Asia juga. Karena dia ada darah Asianya, seperti itu. Ya, dia ada darah India ya. Karena nama panjangnya Kamala Devi Harris. Jadi India, Amerika, dan Afro. Jadi mix. Dan kalau kita lihat juga sebenarnya track record dari Kamala Harris tuh banyak banget gitu, bukan hanya di politik saja. Sebelumnya juga kan berangkat dari backgroundnya kejaksaan seperti itu ya. Wah, tentunya banyak banget ilmu hukum yang sudah Kamala kuasai. Belum lagi nih kalau ngomongin Partai Demokrat kan belakangnya ada Obama juga, Dan. Ya, betul. Kita akan nantikanlah kepanasan dari Pilpres Amerika Serikat. Karena kalau Pilpres Indonesia mah udah lewat. Tinggal pelantikan ya. Baik pemirsa, berita mengenai Pilpres Amerika Serikat mengakhiri perjumpaan Pagi Seru edisi hari ini. Betul sekali. Semoga berita yang kami tadi ulas ini juga dapat memberikan satu pengetahuan kepada pemirsa setia Sultan TV dimanapun Anda berada. Terima kasih telah menyaksikan tayangan kami hari ini. Jangan lupa saksikan terus program Pagi Seru setiap Senin sampai Kamis di YouTube channel Sultan TV. Betul sekali. Dan jangan lupa untuk terus mengikuti konten-konten, kemudian juga program berita yang dimiliki oleh Sultan TV. Maka dari itu pemirsa, saya Rodloh Rida dan juga saya Dery Odeng pamit undur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membahas olahraga, lifestyle, gaya hidup, wisata, budaya, politik dan hukum akan dibahas seru bersama host kece dari Odeng dan co-host tercantik Rida dalam program Pagi Seru Sultan TV.